Pemirsa, dalam pasal 310 ayat 1 KUHP, pencemaran nama baik berarti dengan sengaja menyerang nama baik seseorang atau juga menuduh seseorang melakukan hal yang tidak baik dan tujuannya adalah terang untuk diketahui umum. Dan saat ini pemirsa, pasal ini sedang banyak dibicarakan oleh banyak orang karena kasus Luhut Binsar Panjaitan yang merasa nama baiknya telah tercemar oleh Haris Azhar dan juga Fathia. Haris Azhar dan Fathia sendiri telah dipanggil oleh kepolisian dan menjalani pemeriksaan selama 1 hari penuh dan kemudian dibebaskan. Lantas, bagaimana dengan pasal pencemaran nama baik ini? Selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang pasal pencemaran nama baik. Bersama saya Gadis Fetrianto, inilah program acara Headline. Dilakukan pemeriksaan hampir 1 hari oleh penyidik Polda Metro Jaya, Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Keduanya tidak dilakukan penahanan. Haris dan Fathia keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada pukul 19:40 waktu Indonesia Barat. Haris mengaku ditanya lebih dari 30 pertanyaan oleh penyidik. Selain itu, Haris mengatakan dalam pemeriksaan hari itu pihaknya tidak ditanya perihal riset yang telah dilakukan yang menjadi dasar argumen soal keterlibatan Menko Marves Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Menurutnya hanya ada 1 pertanyaan yang menyangkut bisnis tambang di Papua yang ditanyakan penyidik. Pemeriksaan hari itu merupakan pertama kalinya keduanya menjalani pemeriksaan dengan status tersangka. Sebelumnya keduanya sudah 2 kali diperiksa saat masih berstatus sebagai saksi. Saat menghadiri pemeriksaan, Haris dan Fathia sama-sama berkomentar perihal status tersangka yang menjeratnya. Haris menganggap laporan Luhut ini penuh dengan muatan politis. Ada pertanyaan spesifik soal materi riset, tapi kami menjelaskan dan akhirnya jawaban kami soal riset bisa masuk di dalam berita acara. Begitu. Ada pertanyaan soal 1 ya. Kalau diri gue ada 1 soal perusahaan-perusahaan tambang. Dan kita tadi sudah jelaskan semua, bukan cuma dari hasil riset juga, tapi juga dari bahan dasar riset itu untuk ditulis, jadi kita gunakan. Selain itu, Fathia meminta Luhut untuk beradu data dengan hasil riset yang telah dilakukannya perihal dugaan keterlibatan Menko Marves itu dalam bisnis tambang di Papua. Selain itu, Fathia juga mengaku bakal mengambil langkah perlawanan terhadap status tersangka yang menjeratnya dan Haris Azhar. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan Luhut Binsar Panjaitan. Kalau misalkan dari kepolisian saya nggak tahu, mungkin bisa langsung ditanya ke penyidik, tapi kalau dari kami pra-peradilan akan ditempuh setelah ini. Dan kalau berdasarkan hasil pemeriksaan tadi memang kebanyakan mungkin agak berbeda dari yang sebelumnya, tapi memang kalau di pertanyaan saya lebih banyak mengaitkan soal risetnya dan juga pernyataan. Jadi semuanya dapat dijawab karena memang semua berkaitan dengan hasil dari isi riset tersebut. Selanjutnya ada jadwal pemeriksaan kembali? Belum tahu. Sebelumnya Haris dan Fathia disomasi dan dijadikan tersangka karena dianggap mencemarkan nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan menyebut Luhut memiliki tambang di Papua. Obrolan tersebut diunggah pada channel YouTube Haris Azhar yang berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Ya pemirsa, kita akan berbicara malam hari ini di headline kita edisi 22 Maret 2022 tentang pencemaran nama baik jerat aktivis. Dan tentu saja kalau tadi bicara tentang pasal 310 ayat 1 KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan mendudukan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum. Sedangkan pasal 311 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika
Jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah pemfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Lantas bagaimana dengan kasus Haris Azhar? Kemudian kami juga akan berbincang bersama dengan Bapak Denny Setia Bagus Yuherawan selaku pengamat hukum Universitas Trunojoyo. Selamat malam Pak Denny. Baik, terima kasih. Salam sehat, seger waras untuk semuanya. Salam sehat, seger waras untuk semuanya. Itu yang paling penting ya Pak ya. Kalau badan sehat, pikiran juga sehat. Oke, baik. Dan selamat. Kita berbicara Bapak-Bapak malam hari ini tentang pencemaran nama baik jerat aktivis yang sempat viral akhir-akhir ini. Sudah dipanggil juga oleh kepolisian. Pak Luhut juga sudah datang sebagai saksi. Kemudian Haris Azhar bersama dengan Fathia juga sudah hadir diperiksa hari ini. Kemudian mereka tetapi dibebaskan. Pada saat kasus ini dilaporkan oleh Pak Luhut seperti itu ya, tapi Haris Azhar tetap mengatakan bahwa dirinya tuh nggak bermaksud mencemarkan nama baik sebenarnya seperti itu. Dan kemudian juga mengatakan bahwa ini ternyata mengandung muatan politis seperti itu Pak Denny. Nah, kalau kita berkaca dari kasusnya Haris Azhar ini, bagaimanakah membedakan Pak akhirnya? Maksudnya tentang penyemaran nama baik dan hanya mengemukakan pendapat. Karena Haris Azhar ngotot bahwa ini saya cuma berpendapat loh seperti itu. Silakan Pak. Baik, kalau itu yang sebenarnya saya ada beberapa hal yang menarik ya. Jadi begini, jadi terkait dengan pasal pencemaran nama baik itu, maka kita harus mengkaji tentang konten dan konteksnya. Oke. Ya, jadi konten dan konteks normativitas pasal 310 itu kita jangan melihat pasal 310, tapi terkait dengan pertanyaan Mbak Gadis, itu yang menarik justru adalah pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang mengatakan bahwa termasuk dalam konsep suatu istilah, dia itu sebenarnya merupakan alasan penghapus pidana. Strafrechtlichen dalam undang-undang yang sebenarnya tidak membutuhkan putusan pengadilan. Dia cukup, dia ada di proses penyidikan dan penuntutan, itu bisa dilepas. Karena menurut apa? Karena dalam konteks hukum pidana itu kita sudah mengenal desentralisasi pemidanaan. Artinya kalau kita melihat pasal 310 ayat 3 itu kan jelas. Kalau apa yang disampaikan oleh tersangka itu adalah suatu kebenaran, maka kebenaran itu merupakan alasan penghapus pidana. Hanya saja perdebatannya, alasan penghapus pidana ini cukup di proses penyidikan dan penuntutan atau sampai bablas ke proses pengadilan. Tetapi konsep, jadi kalau kita membaca pasal 310 itu tidak dapat dilepaskan dari pasal 310 ayat 3. Itulah alasan penghapus pidana. Jadi kalau saya menyatakan seseorang menuduh sesuatu dan tuduhan itu ternyata benar dan terang benderang, itu nggak bisa dipidana, Mbak. Ya, jadi nggak bisa dipidana. Tapi pada kasus ini Pak, saya potong dulu Pak Denny. Pada kasus ini Pak Luhut mengatakan dengan jelas, Pak Luhut mengatakan, nih saya garis bawahi, bahwa Pak Luhut mengatakan saya tidak punya hubungan apapun dengan perusahaan tambang di Papua. Hanya mengatakan tanpa ada, mohon maaf, mungkin bukti yang ditunjukkan kembali seperti itu. Jadi apakah menurut Pak Denny, di mata Pak Denny ini masih pencemaran nama baik atau seperti apa Pak? Ya, jadi begini, tadi saya katakan, jadi agak-agak teoritis begini, secara objek atau sasaran dari pasal 310 itu adalah kepada individu yang difitnah atau yang dicemarkan nama baiknya. Nah, di sini konteksnya adalah kalau itu Pak Luhut, maka Pak Luhut jikalau dia merasa, kan gitu ya, jikalau dia merasa apa yang disampaikan itu mencemarkan nama baiknya, maka dia mempunyai hak bertahan untuk itu. Itu dari sisi Pak Luhut. Namun dari sisi si tersangka, dua aktivis tadi, dia secara pribadi dia harus memahami secara objektif. Kalau tadi kan subjektifnya Pak Luhut ya, secara objektif maka kedua tersangka tadi harus diuji maksud dan tujuan kenapa dia menyampaikan pernyataan-pernyataan tertentu yang konon kata
si korban itu pencemaran nama baik. Nah, dalam konteks inilah terjadi dan berlakulah pasal 310 ayat 3. Jika apa-apa yang dituduhkan itu ternyata benar, maka itu merupakan alasan penghapus pidana. Jadi semuanya fair, semuanya fair. Semuanya fair. Tadi hari ini Pak, mereka datang ke kepolisian seperti itu melakukan penyidikan, kemudian mereka dibebaskan kembali. Artinya berarti polisi belum bisa menentukan apakah mereka ini tersangka kasus pencemaran nama baik atau bukan. Seperti itukah Pak Denny? Bisa demikian, tapi makanya tadi saya katakan, pada saat dia menyatakan bahwa ini bukan pencemaran nama baik karena saya bermaksud untuk menyampaikan kebenarannya secara faktual. Nah, kebenaran secara faktual itu mungkin tadi disampaikan oleh kedua tersangka adalah fakta-fakta yang terkait dengan proses-proses yang terkait dengan Pak Luhut. Nah, itulah sebenarnya dalam konteks tadi saya katakan tuh alasan penghapus pidana, bahkan bagi saya dia alasan penghapus penuntutan cukup dari sisi penyidikan dan penuntutan itu bisa dilepaskan. Tapi kalaupun itu harus bablas sampai ke kasus-kasus yang lain, ada sampai di proses pengadilan, itu kan praktek hukum, kadang-kadang nuansa penafsirannya bisa berbeda-beda, tetapi secara konsep itu harus dipegang. Secara konsep harus dipegang. Baiklah, kalau begitu kembali lagi bersama program acara Headline pemirsa bersama saya Gadis Petrianto dalam dialog kita malam hari ini mengenai pencemaran nama baik jerat aktivis. Kita sudah membahas tadi ada pasal 310 ayat 1, 311 ayat 1. Kemudian Pak Denny juga menyebutkan ada pasal 310 ayat 3 juga bahwa ketika yang disebutkan oleh tersangka ini adalah kebenaran, maka dia akan bebas dari jerat kepolisian. Tapi ini saya pengen tanya ke Pak Denny nih. Pak Denny, memang pada saat ini Haris Azhar bersama Fathia tidak ditahan, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu. Lalu bagaimana korelasinya dengan undang-undang pasal 310 ayat 3 yang tadi disampaikan oleh Pak Denny, Pak? Kita bahkan belum tahu nih, yang disampaikan oleh dia ini kebenaran atau tidak, tapi sudah ditetapkan tersangka oleh polisi. Ya, ini kan dua hal yang berbeda. Makanya tadi saya katakan, secara konsep hukum, pembelaan terhadap tersangka itu harus menggunakan pasal 310 ayat 3. Karena itu hukum mengatur siapapun, baik pelaku maupun korban, di dalam konteks pencemaran nama baik tadi, ada ruang untuk bisa menggunakan ayat 3 tadi, Mbak. Ayat 3 tadi. Jadi konstruksinya. Nah, justru ayat 3 inilah yang bagi saya akan sangat menarik untuk dielaborasi oleh tersangka di dalam pembelaan jika nanti itu terus sampai ke persidangan. Justru di sini akan menarik perdebatan yang luar biasa tentang apa yang disampaikan oleh kedua tersangka. Ya, kita lihat saja apakah kedua tersangka itu yang disampaikan adalah fitnah ataukah memang ada benarnya. Kalau memang itu ada kebenaran, maka hakim, kalau memang ini harus terus ke pengadilan, maka harus memutus lepas dari segala tuntutan hukum dong. Kalau memang hakim meyakini bahwa ayat 3 itu betul-betul digunakan oleh tersangka untuk menunjukkan saya ini menyampaikan sesuatu yang memang itu berdampak mempermalukan pada orang lain, iya. Tetapi kami untuk dan atas nama kebaikan misalnya itu menyampaikan fakta-fakta seperti itu. Nah, sekarang yang menarik adalah uji fakta hukum itu. Biar persidangan ini akan fair, bagaimana uji fakta hukum itu menjadi menarik. Pak Denny, dalam mencermati konten pencemaran nama baik, apakah tidak memunculkan multitafsir nantinya Pak untuk kontekstual ini? Ya, tadi sudah saya katakan. Jadi yang namanya potensi munculnya multitafsir, pasti mungkin. Jangankan untuk dua pihak yang berhadapan-hadapan, untuk pihak yang sama mendiskusikan hal yang sama, itu bisa beda tafsir. Dan itu hal yang biasa. Hanya saja
apapun itu, gitu ya, apapun itu, pesan saya sebagai orang ilmu hukum, katakan dengan yang sejujurnya, dengan hati bersih dan pikiran jernih. Kalau kita terdistorsi dengan itu, maka kita akan berpendapat ya sesuai dengan apa yang mendistorsi kita tadi. Itu Mbak. Jadi kalau ingin saya sampaikan malah begini. Semua orang, saya ulang lagi, mempunyai hak untuk mengadukan sesuatu terhadap sesuatu yang dia anggap itu merupakan pencemaran. Wah, itu self defense, itu hak asasi manusia. Siapa saja selalu self defense itu hal yang biasa. Betul. Nah, bagi pelaku juga begitu. Dia juga mempunyai self defense untuk menyatakan, loh, yang saya omongkan ini yang benar. Saya tidak memfitnah, saya tidak menghina, saya tidak mencemarkan nama baik. Karena saya menyampaikan sesuatu yang dalam konteks ini, pasti dia menyampaikan ini untuk kepentingan umum. Jadi kalau sudah domain kepentingan umum, public interest, the interest common, maka ini hal yang sebenarnya menggilas seluruh pendapat apapun kalau sudah bersandar pada kepentingan umum. Nah, ini yang harus dielaborasi. Apakah tersangka nanti dengan yang tadi disampaikan Mas Wahid itu ada itu hasil penelitian tentang ini itu, ya kita lihat impact dari hasil penelitian tadi itu hoax gitu ya, hanya pepesan kosong atau dia penuh makna untuk kebaikan masyarakat. Ya biar nanti orang Indonesia yang menilai mana sih sebenarnya yang terang benderang untuk membela siapa dan siapa yang harus dibela. Ini harus fair. Oke. Nah, artinya Pak Luhut mempunyai hak untuk self defense, tetapi jangan lupa pihak lain juga harus mempunyai self defense. Makanya untuk self defense yang berhadapan-hadapan ini muncullah konsep ayat 3 pasal 310. Kok kamu nuduh? Kok kamu mencemarkan? Nah, kata orang yang dituduh tadi, kata orang yang menuduh tadi, loh aku tidak menuduh. Ini loh hasilnya seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil. Ya. Marilah kita orang hukum menilai apakah itu demi the interest common, public interest, atau memang untuk kepentingan beberapa orang saja. Itu saja itu yang harus dipahami. Ini konteksnya. Jadi kalau persoalan berhadapan-hadapan itu biasa. Oke. Baik, jadi multitafsir bisa saja terjadi. Pak Denny mengatakan seperti itu ya? Sangat bisa terjadi. Lalu Pak, siapa yang memegang penuh dalam mengendalikan multitafsir dalam pasal pencemaran nama baik? Apakah memang dilepas begitu saja kepada publik atau ada pemegang penuh? Nah, itu kalau ditanya tentang kewenangan, itu nanti semuanya akan terperangkap pada persoalan siapa sih penafsir tunggal, kan gitu akhirnya. Siapa sih penafsir tunggal bahwa seseorang itu mencemarkan atau tidak? Ya, kalau ada sampai pada situasi penafsir tunggal, maka tafsir-tafsir yang lain percuma juga. Karena ada kekuatan yang sangat masif untuk menyatakan bahwa ini akhirnya menjadi tafsir tunggal. Nah, tafsir tunggal itu bisa terjadi. Saya orang hukum mengatakan tafsir tunggal akan dapat terjadi jika dua hal. Pikiran kita bersih dan hati kita jernih. Kalau tidak, multitafsir. Pasti. Pak Denny, bisakah perorangan atau warga bisa menggunakan pasal ini untuk menuntut bagi yang menuduh dia dengan kalimat atau tulisan? Kalimat atau tulisan? Ya, kalau pertanyaannya itu jelas bisa, karena kita bisa lihat golongan dari yang disasar oleh pasal-pasal tadi, itu bisa golongan, bisa perorangan. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan tertentu kepada perorangan, maka sah-sah saja dia untuk menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu perbuatan yang mencemarkan nama baiknya, sehingga untuk itu dia melaporkan ke orang lain, fair-fair saja, boleh, dan nggak ada masalah.
Tetapi ini kan perbincangan, kalau diperkenankan Mbak, saya agak lebih konseptual dikit saja. Lebih konseptual boleh ya? Ya boleh Pak. Jadi begini, dalam konteks apapun penegakan hukum pidana, jadi ini untuk Mbak Gadis kita harus memahami gitu ya, postulat sosiopolitikologis itu Ya. ada proses pidana yang pembuatan dan pelaksananya yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik dominan. Itu clear. Nah, persoalannya adalah pada saat menggunakan kepentingan politik dominan itu pada level gitu ya, politik etis yang ada di dalam tataran praktis atau di dalam tataran praktis itu menggunakan politik kekuasaan. Kalau politik etis yang digunakan, maka dia akan menggunakan seluruh kaidah politik demokratis, itu akan menjadi substansi undang-undang pidana. Nah, kalau yang terjadi adalah politik kekuasaan, maka politik otoriter itu yang akan menjadi substansi undang-undang pidana. Nah, di dalam konteks yang demikian, pada saat ada penegakan hukum pidana yang dikuasai oleh politik kekuasaan, maka Mbak Gadi bisa jawab sendiri. Oke. Tidak saja multi tafsir, tafsir tunggal. Karena tidak ada orang lain di luar kekuasaan yang diemban itu yang boleh menafsirkan di luar apa yang mereka tafsir. Oke. Karena kami sudah berada di segmen terakhir dengan sisa waktu yang sangat singkat, maka untuk pencemaran nama baik jerat aktivis ini, Bapak-bapak mohon menyampaikan kesimpulan. Pak Denny silakan. Ya, saya pendek-pendek aja. Jadi saya menyebut beberapa diksi. Faktual, aktual. Ingat bahwa undang-undang pidana itu ibarat pedang bermata ganda. Kalau suatu saat itu kita nyatakan adil untuk memukul seseorang, maka belahan yang lain dari pedang itu harus juga dianggap adil untuk memukul kita, fair. Hidup itu harus berkeseimbangan. Itu Mbak, makasih.